Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari di seluruh Indonesia. Saya Dr. Isa Broto Asmoro kembali hadir untuk menyampaikan perkembangan situasi pandemi COVID-19 yang disiarkan langsung dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bulan November 2022 ini kita banyak bersyukur dengan berbagai penyelenggaraan acara sebagai tuan rumah presidensi G20 yang alhamdulillah puji syukur telah berhasil dan sukses dilaksanakan. Tentunya salah satu faktor pendukung keberhasilannya adalah kerjasama yang baik antar semua unsur pemerintah, lembaga, serta masyarakat yang saling mendukung dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan juga screening yang dilakukan dengan sangat baik pada setiap event terkait. Tetapi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, di tengah-tengah kegembiraan kita dalam kemeriahan tersebut, saya ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap musibah gempa dan longsor yang terpusat di Cianjur. Semoga proses evakuasi dapat berjalan dengan baik, yang terluka dapat segera pulih, yang berpulang insya Allah husnul khotimah. Semoga semua keluarga serta masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terkait status pandemi COVID-19 yang masih juga dinyatakan terus berlangsung, tampaknya justru membuat kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama karena adanya peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 belakangan ini. Seperti yang telah Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketahui sebelumnya bahwa adanya varian terbaru yakni XBB atau BA.2.10 Omicron telah ada di Indonesia. Nah kini selain XBB tersebut sedang dilakukan pemantauan juga terhadap jenis BA.2.75 dan BQ1 karena telah banyak ditemukan pula melalui whole genome sequencing dengan sampel dari seluruh Indonesia. Meski demikian, jenis BA.5 masih merupakan varian yang paling banyak ditemukan hingga tanggal 21 November 2022. Nah, kita semua dapat mengetahui varian apa saja yang mendominasi dan daerah mana sebarannya berkat adanya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus melalui testing dan juga tracing yang disertai dengan whole genome sequencing. Maka ini sangatlah penting agar kita bisa segera melakukan antisipasi dan pengendalian dan pencegahan penyakit. Sejak 1 bulan yang lalu, terpantau adanya kenaikan kasus yang hingga kemarin tanggal 22 November 2022, diketahui kasus konfirmasi harian nasional sebanyak 7.644. Dan ini menyebabkan jumlah orang yang saat ini sedang terkonfirmasi positif atau kasus aktifnya adalah sebanyak 62.196. Kenaikan kasus ini sayang sekali juga seiring dengan masih tingginya angka kematian. Diketahui case fatality rate seminggu terakhir adalah sebesar 2,41%. Begitu pula dengan kondisi keterisian rumah sakit COVID-19 atau BOR nasional. Terjadi kenaikan dalam seminggu terakhir seiring kenaikan penambahan kasus, yakni naik sebesar 7,02%. Nah kemudian apabila kita telaah positivity rate, kemarin memang meningkat menjadi 23,74%. Nah dengan positivity rate mingguan atau 7-day moving average sebesar 21,3%. Tetapi kita harus berhati-hati menyikapi jumlah tersebut, karena jumlah testing harian masih terbilang cukup rendah. Maka perlu adanya kerjasama antar semua pihak untuk meningkatkan jumlah testing dan tracing sehingga bisa memadai dan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Nah, apabila ada yang mengalami gejala dan terindikasi COVID-19, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan swab atau testing untuk memastikan kondisi. Pengobatan COVID-19 sampai saat ini masih tersedia dan diberikan kemudahan oleh pemerintah. Pasien yang melakukan isolasi mandiri dapat memanfaatkan layanan telemedicine gratis dari Kemenkes, dan obat yang diresepkan dari hasil konsultasi tersebut masih diberikan secara gratis. Dan bahkan sejak 6 November 2022 lalu, obat tersebut dapat ditebus oleh pasien dan bisa memilih dikirim melalui jasa pengiriman pick up atau dapat diambil langsung oleh anggota keluarga ke apotek Kimia Farma yang sudah ditentukan tanpa menunggu pengiriman.
Nah, pasien akan menerima WA secara otomatis, atau jika tidak, pasien dapat menghubungi WA Kemenkes RI di nomor 08111 050 0567 setelah mendapatkan hasil pemeriksaan positif dari hasil swab PCR atau antigen yang dilakukan pada laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan yang sudah masuk Peduli Lindungi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa melihat di www.isoman.kemkes.go.id. Bapak Ibu Saudara-saudari, merujuk pada indikator transmisi komunitas dan dibandingkan dengan kapasitas respon nasional yang dinilai oleh Kemenkes RI pada tanggal 21 November 2022 kemarin, maka dengan insiden kasus sebesar 17,01 per 100.000 penduduk per minggu, maka transmisi komunitas masih dalam level 1. Kemudian rawat inap di rumah sakit sebesar 2,18 per 100.000 penduduk per minggu juga masih masuk level 1. Kemudian kematian sebesar 0,1 per 100.000 penduduk per minggu juga masih masuk ke level 1. Dengan kapasitas respon testing sebesar 20,67 per positivity rate per minggu merupakan kapasitas respon terbatas, di mana ini harus ditingkatkan kembali jumlah testing yang dilakukan. Nah, terkait tracing, yakni 9,88 rasio kontak erat per minggu merupakan kapasitas respon sedang. Nah, meski demikian, treatment 12,12 bor per minggu dinilai sudah memadai. Nah, dengan kondisi yang masih kondusif tersebut, ini selaras dengan Inmendagri nomor 49 tahun 2022 yang berlaku dari 22 November hingga 5 Desember 2022 yang menyatakan pemberlakuan PPKM level 1 di Pulau Jawa dan Bali. Begitu pula dengan Inmendagri nomor 48 tahun 2022 yang berlaku sejak 8 November hingga 5 Desember 2022 menyatakan pemberlakuan PPKM level 1 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjaga kesehatan tentu dapat dimulai dengan menjalankan gaya hidup bersih dan sehat. Dan ini tidak hanya terkait COVID-19, tapi juga bermanfaat untuk terhindar dari penyakit lainnya, baik menular dan tidak menular, termasuk komorbid yang dapat meningkatkan resiko fatalitas pada COVID-19. Nah, berbicara tentang resiko kesakitan dan kematian karena COVID-19, tentu kita semua sudah tahu pentingnya vaksinasi COVID-19. Kita berhasil menekan penularan dan gejala yang berbahaya setelah cakupan vaksinasi primer lengkap mencapai target. Dan kini dengan adanya fakta di mana kita menghadapi varian baru dan jumlah antibodi yang terbentuk sudah mulai menurun. Maka sekali lagi pada hari ini saya mengingatkan untuk melakukan booster atau suntikan ketiga bagi yang belum. Nah, ada berita gembira bagi lansia yang sudah melakukan booster pertama atau sudah melakukan suntikan ketiga. Kini per tanggal 22 November 2022 sudah bisa melakukan booster kedua atau suntikan keempat seperti halnya nakes yang melakukannya beberapa bulan yang lalu. Syaratnya, interval dari booster pertama adalah 6 bulan. Nah, vaksinasi booster kedua bagi lansia ini dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tersedia di seluruh Indonesia. Jadi, apabila sudah mendapatkan e-tiket pada aplikasi Peduli Lindunginya, maka lansia yang berusia 60 tahun ke atas dapat segera melakukan booster kedua. Mengapa booster sangatlah penting? Nah, berdasarkan riset dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah, vaksin booster ini sangat penting untuk melindungi kita terutama bagi yang berusia lanjut atau lansia. Karena mayoritas pasien COVID-19 yang dirawat dengan kondisi berat hingga kritis di rumah sakit dan yang telah meninggal dunia merupakan pasien yang tidak divaksin. Vaksinnya belum lengkap, terutama belum melakukan booster. Hingga November tanggal 22 2022 kemarin, diketahui yang telah menyelesaikan dosis ketiga atau sudah melakukan booster pertama mencapai 65,7 orang atau sebesar 28,01%.
Padahal seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Menteri Kesehatan, di mana tercatat dalam periode 4 Oktober hingga 8 November 2022 dari sebanyak 27.082 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, hampir separuh atau sebanyak 10.639 pasien memiliki gejala sedang berat hingga kritis, di mana 74% diantaranya belum melakukan vaksinasi booster. Nah, pada periode yang sama tersebut terdapat 1.373 pasien yang meninggal dunia, dan diketahui 84% diantaranya belum melakukan vaksinasi booster. Maka melihat fakta tersebut, jangan abaikan kesempatan untuk memproteksi diri dengan melakukan vaksinasi booster dan vaksinasi booster kedua untuk lansia. Maka mari antar kita temani orang tua, kakek nenek, saudara-saudara kita, teman, tetangga untuk segera melengkapi vaksinasi booster dan booster keduanya. Perihal ketersediaan vaksin, pemerintah telah mendistribusikan vaksin tersebut ke seluruh pelosok Indonesia. Dan panduan vaksinasi lengkap, baik booster serta booster keduanya, dapat disaksikan dalam tabel berikut ini, di mana berdasarkan surat edaran Dirjen P2P Kemenkes RI nomor SR.02.09/C/5339/2022 per 11 November 2022, diketahui bahwa penerima vaksin primer Sinovac juga dapat menerima vaksin booster Indovac. Sedangkan untuk vaksin primer J&J dapat menerima booster homolog atau vaksin booster JNE juga, atau booster heterolog yakni vaksin Pfizer. Dan bagi yang telah vaksin primer Sinopharm dapat melakukan booster menggunakan Sinopharm atau vaksin Pfizer. Nah, terkait vaksin booster kedua pada lansia, apabila telah menerima booster pertamanya menggunakan Pfizer, maka dapat menggunakan Pfizer atau AstraZeneca dengan dosis penuh. Begitupun sebaliknya, apabila booster pertamanya menggunakan AstraZeneca, booster keduanya dapat menggunakan AstraZeneca dosis penuh atau Pfizer separuh dosis. Nah, tentunya pemberian vaksin booster ini akan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada di setiap lokasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah kemeriahan dan semangat masyarakat dalam menyambut pelaksanaan Piala Dunia FIFA 2022, di mana kita bisa melihat aktivitas dan juga produktivitas masyarakat juga sudah mulai tinggi kembali dengan banyaknya kegiatan berkumpul, pelaksanaan konser musik, pementasan, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Himbauan pemerintah untuk kita semua terkait protokol kesehatan dan screening sebelum kegiatan dilakukan sebaiknya mulai dijalankan kembali. Terus upayakan kedisiplinan kita untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Juga ini penting sekali untuk mencegah penularan lebih tinggi lagi di masyarakat. Mari kita upayakan bersama untuk menekan jumlah kasus, jangan sampai benar-benar terjadi lonjakan ketiga di Indonesia. Tetap semangat, insya Allah hari esok akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.